Positifnya, kita jadi aman buat beli HP Xiaomi. Nggak kayak beberapa tahun lalu, kita nggak tahu service centernya di mana, dan bahkan banyak banget barang yang istilahnya barang distributor gitu. Yang nggak resmi masuk Indo, tapi dipaksa masuk Indo. Dan negatifnya, nunggu HP ini diganti dengan unit baru itu lama, bos. Hai, selamat datang di APP World Indonesia. Hari ini saya mau cerita nih pengalaman saya klaim garansi kamera yang berdebu di Xiaomi Center. Jadi, HP saya itu Redmi Note 9 yang keluaran batch bulan 5 dan warnanya polar white dengan RAM 4/64 GB. Saya beli online sekitar 1 mingguan saya pakai. Tiba-tiba saya iseng-iseng cek kamera, ternyata kameranya kemasukan debu. Info ini saya tahu karena dari grup banyak banget yang bahas yang kameranya kemasukan debu. Tapi yang banyak kemasukan debu itu versi Redmi Note 9 Pro atau yang versi Pro-nya. Nah, karena penasaran, saya telepon dulu ke call center Xiaomi yang di pusat dan saya ceritain kronologi kejadian HP saya. Dan mbak-mbak Xiaomi Centernya dengan ramah menyarankan saya langsung ke Xiaomi Center terdekat. Dan kebetulan saya ini tinggalnya di daerah, jadi Xiaomi Center itu nggak ada. Dan mbaknya nyaranin buat kirim HP dengan prosedur yang sudah ada. Dan karena saya masih ragu dan takut karena nggak yakin gitu, nanti HP ini bisa sampai apa enggak, nanti takut ketipu. Jadi saya membatalkan niat saya buat ngirimin HP ini. Maklum lah karena parno gitu kan ngirim-ngirim HP kayak gitu. Nah, jadi saya membatalkan niat saya buat ngirim nih HP. Tapi pas di akhir percakapan, mbaknya nanya saya tinggal di daerah mana. Terus saya jawab di Bengkulu. Ternyata mbaknya kasih tahu ternyata di Provinsi Bengkulu ada service centernya. Jadi saya disarankan buat ke sana langsung dan dikasih alamat service centernya dan nomor teleponnya. Kesimpulan dari percakapan ini, service centernya itu ramah dan nggak takut ngobrol lama-lama karena teleponnya bebas pulsa alias gratis. Good job Xiaomi. Nah, sebelum saya nganter HP ini ke service center, saya juga suka komen di IG Xiaomi dan mereka menjawabnya dengan ramah. Dan kadang-kadang saya juga agak ngomel sedikit sih, karena kesal gitu masa brand sebesar Xiaomi sampai terjadi kesalahan seperti ini. Kayak kesalahan simple gitu. Masa kamera HP bisa kemasukan debu? Kan gimana gitu? Kesalahan yang simple gitu sebenarnya, tapi mengesalkan gitu. Tapi mereka ramah kok dalam menjawab dan selalu mengarahkan nelpon ke Xiaomi Center atau langsung ke service centernya. Dan kesimpulannya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung di komen IG atau postingan terbaru mereka di IG. Daripada di DM, itu nggak bakal mereka balas karena saya sudah coba teman-teman. Jadi langsung komen aja di postingan terbaru mereka. Next, singkat cerita, saya langsung ke service centernya dan ketika di sana mbaknya melayani dengan baik dan agak-agak heran gitu dengan HP saya. Karena dari pengalaman dia dan di pusat juga belum ada SOP pergantian unit atau refund dana untuk Xiaomi Redmi Note 9. Yang ada itu yang versi Pro dan yang untuk versi Pro itu memang sudah ada aturan dari kantor pusat bahwa Xiaomi Redmi Note 9 Pro akan langsung diganti unit atau refund dana jika kemasukan debu. Kata mbaknya tinggal isi data dan dikirim lewat email dan HP-nya dari pusat akan langsung dikirim dan paling lama makan waktu 1 minggu. Tapi karena HP saya ini adalah Redmi Note 9 yang biasa bukan yang Pro, maka akan ditulis pengajuan dulu ke kantor Xiaomi-nya. Apakah nanti diservis atau dibersihkan atau diganti bongkahan kameranya atau diganti unit baru atau refund dana. Jadi intinya belum ada kejelasan untuk HP ini dan mbaknya bilang HP-nya ditinggal dulu ya. Saya ajukan dulu nanti hasilnya baru saya infokan lagi. Karena nggak ada pilihan lain dan saya juga risih dengan kamera yang kemasukan debu, akhirnya saya tinggalin. Sebenarnya debunya itu nggak terlalu banyak masuk ke dalam kamera dan saya lupa videoin atau fotoin, jadi ya saya nggak bisa nunjukin ke teman-teman. Tapi kualitas fotonya itu masih nggak terganggu gitu. Jadi masukannya itu dikit, tapi kalau dilihat dia ada di sana, ada debunya. Next, singkat cerita lagi, saya nganter HP itu tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 29 Agustus 2020 saya ditelepon Xiaomi Centernya dan mbaknya bilang bahwa HP saya sudah di ACC oleh pusat dengan pergantian unit baru.
Tapi sayangnya nggak bisa pilih warna dan warna yang ready hanya warna biru. Ya karena nggak ada pilihan akhirnya ya saya ambil yang itu aja. Dan yang kalian tonton dari tadi ini adalah HP yang baru datang dan saya langsung unboxing. Dan terus pada tanggal 3 September akhirnya HP-nya sampai service center dan saya ditelepon dan langsung saya ambil. Nah kesimpulannya jadi klaim garansi HP saya ini adalah sekitar 2 mingguan sesuai dengan perkiraan Mbak service centernya dan benar. Dari awal saya nganter itu tanggal 19 Agustus 2020 dan sekitar 1 mingguan hasilnya keluar bahwa HP saya di ACC dengan pergantian unit dan seminggu kemudian baru HP-nya sampai lagi ke service center yang ada di Bengkulu. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan cerita saya ini adalah bahwa saya tidak ragu lagi terhadap garansi brand Xiaomi karena sudah saya buktikan sendiri bahwa mereka melayani dengan baik. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu saat saya punya HP Xiaomi Redmi 1S, Mi 4C, dan Xiaomi Note 4X. Dan jelas pada masa itu garansinya tidak jelas dan bahkan itu nggak ada garansi. Dan HP itu pun masuk Indonesia nggak resmi pada masa itu. Tapi sekarang Xiaomi sudah tambah besar dan perkembangannya juga pesat di Indonesia, membuat mereka membenah diri dengan sistem yang bagus. Dan membuat saya percaya dengan brand Xiaomi dan mudah-mudahan mereka selalu seperti ini di Indonesia dan makin meningkatkan pelayanan mereka. Cukup cerita saya kali ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih ragu terhadap brand Xiaomi. Yang mungkin takut beli Redmi Note 9 Pro karena takut kemasukan debu dan sebagainya. Kalau saya boleh kasih saran sih, nggak usah takut buat beli HP Xiaomi yang kameranya berdebu. Karena mereka akan tanggung jawab dengan kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka itu. Karena terbukti mereka rela ganti unit dan bahkan refund dana supaya pelanggannya tidak kecewa. Dan mereka juga memperbaiki unit produksi selanjutnya dan terbukti juga HP yang baru datang ini sudah sekitar 2 mingguan saya pakai dan nggak lagi kelihatan debu yang masuk ke kameranya. Nah, gitu aja ceritanya. Terima kasih udah nonton video ini dan ini semua adalah pengalaman saya pribadi dan saya tidak dibayar untuk ini dan ini benar-benar yang saya alami. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan silakan komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan yang pasti bakal saya baca. Dan kalau saya tahu jawabannya akan saya jawab. Tapi kalau nggak tahu ya mohon maaf. Salam APP World Indonesia.